Bapak Ibu, kalau Anda berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan, maka kamu akan lebih maju, lebih dipakai, lebih diberkati daripada orang-orang yang tidak mau mengambil resiko. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar menjadi seorang pemenang, menjadi orang yang membuat perbedaan, yaitu Kaleb berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Dia berani mengambil resiko. Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan, yaitu yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mengatakan, Yosua, kepadaku Kaleb, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalaukan mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik. Ketika Kaleb melihat bahwa suku-suku Israel sudah menduduki milik pusaka mereka, kok masih ada Hebron yang belum ditaklukkan? Kenapa? Kaleb ini sangat concern, sangat perhatian dengan Hebron. Karena Hebron adalah tempat kubur Abraham, tempat kubur Sarah, tempat kubur Ishak, tempat kuburnya Yakub, tempat kuburnya Lea. Jadi ini adalah kuburan nenek moyangku. Gak boleh orang lain yang menduduki. Waktunya kita taklukkan. Tapi karena bangsa Israel melihat bahwa di Hebron suku-sukunya besar, tinggi, perawakannya 3 meter, kuat-kuat. Mereka ketakutan dengan orang-orang di Hebron. Kaleb datang sama Yosua dan berkata, Yos, walaupun aku ini lebih tua dari kamu, aku 80 tahun. Itu Hebron, tanah daripada almarhum nenek moyang kita, perlu kita taklukkan. Izinkan aku melawan mereka. Sekalipun aku sudah tua, inilah yang membuat akhirnya Hebron sampai hari ini menjadi milik pusaka daripada Kaleb bin Yefune. Karena Kaleb berani melakukan yang suku-suku lain tidak mau lakukan. Bapak Ibu, kalau Anda berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan, maka kamu akan lebih maju, lebih dipakai, lebih diberkati daripada orang-orang yang tidak mau mengambil resiko. Kita perlu di sini sementara teman-teman korupsi, Anda harus berani menolak korupsi. Sementara yang lain membenci, Anda bisa mengasihi dan memberkati. Sementara yang lain suka bohong, Anda harus bisa bicara dengan jujur. Sementara yang lain malas kerja, Anda harus justru bekerja keras. Sementara yang lain suka main-main, Anda justru sibuk mengembangkan kapasitasmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Lukas pasal 1 ayat 37. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sayang dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Memang benar, bagi Tuhan tidak ada mustahil, tapi dalam bahasa Inggris atau terjemahan yang asli. For with God, nothing shall impossible. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Waktu kamu punya Tuhan, kamu bisa melawan arus. Kau bisa bikin perbedaan. Kau bisa doing extra. Seperti yang dilakukan oleh, yaitu perumpamaan tentang 5 talenta. Di dalam Matius pasal 25. Di mana hamba yang punya 5 talenta melihat bahwa temannya yang punya 1 bermalas-malasan. Dia terus kembangkan kemampuannya. Sementara yang lain bermain-main. Sementara yang lain ngomongin pemimpinnya. Dia terus sibuk mengerjakan, mengembangkan talenta. Dan yang menarik, dengan time frame yang sama, dengan waktu yang sama, talentanya yang 5 jadi 2 kali lipat. Sedangkan temannya yang punya 1, mereka tidak mau mengerjakan dengan mengambil resiko, akhir talenta tetap 1. Dan temannya yang 2, karena juga mengambil waktu lebih santai, akhir talenta yang berkembang cuma jadi 2. Kalau dia serius untuk melakukan yang orang tidak mau lakukan, maka dia akan punya talenta melebihi daripada 2 talenta yang ia miliki. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat.
di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.